Welcome di studio aku. Jadi sebelum aku kasih lihat studionya ke kalian, aku mau kasih tahu dulu. Mungkin ini studionya berantakan sekali, tempat aku streaming ya, tempat aku kalau ngedit video kalau di Indonesia. Yang penting fungsinya nggak sih? Dan video ini dibuat karena waktu itu aku pernah janji ke kalian. Janjinya adalah buat kasih lihat studioku kalau orang yang nonton live stream lebih dari 1000 orang. Dan ternyata bisa tembus lebih dari 2000 orang. Jadi ayo kita lihat ruangannya sama-sama. Oke, sekarang kita mulai dari sisi sini dulu ya. Karena ini ada batasnya ya. Aku kasih rak yang berantakan yang bakal aku jelasin nanti. Pertama kita mulai dari sini. Di sini ada UPS. Ini biar kalau mati listrik PC aku sama modem aku nggak mati. Jadi internet sama listrik masih nyala walaupun cuma sebentar ya. Ya ini berantakan banget pokoknya. Di sini tuh tadinya sebenarnya ada PC. Cuman PC aku bawa ke Jepang. Harusnya di sini itu ada kayak cable duct gitu. Dudukan buat kabel supaya kabelnya tuh nggak kemana-mana. Nah itu tuh. Nah itu dia yang buat organize kabel biar kabelnya nggak berantakan. Tapi ya karena udah aku pretelin, jadi memang kelihatan berantakan kayak gini. Oh, actually ada di sini barangnya. Jadi kabel-kabelnya tuh dimasukin sini, ditempel ke meja di situ supaya nggak berantakan. Harusnya kayak gitu. Terus ada modem yang barusan aku beliin kipas angin baru. Kipas angin yang lama mati karena memang on 24 jam supaya ini nggak panas. Soalnya kalau panas kadang sering ngadat kan ya. Buat kipas angin yang di sini karena yang ini studio ini itu nggak ada jendelanya sama sekali, nggak ada ventilasi udaranya sama sekali. Jadi buat ngeluarin udara yang ada di dalam sini keluar gitu, biar tempatnya nggak lembab. Ini kipas angin asli kotornya bukan main. Ini udah lama banget nggak aku bersihin, bahkan selama aku tinggal di Jepang, dia tuh nyala 24 jam. Berarti sekitar 3 bulan lebih dia nyala terus. Bahkan dari sebelum aku pergi pun dia udah nyala terus. Jadi bener-bener lebih dari 3 bulan, lebih dari 6 bulan mungkin nyala terus. Dan nggak pernah rusak. Ini kebetulan lagi aku matiin aja. Yang sini sudah, yang di sini ada bayi. Yang tadinya aku beli kalau misalnya bikin konten, aku bisa gini. Cuman ini nggak pernah dipakai. Ya kita pakai sekarang. Yeay! Di bawahnya bayi ada Death Note-an. Yang isinya... What is this? Ini... Wait. Ini bukan tulisan tanganku, guys. Aku nggak tahu ini kenapa tiba-tiba ada di sini. Ini udah lama banget aku nggak buka soalnya ya. Dan ini dulu aku pakai buat nulis-nulis teman-teman yang pada datang ke streaming. Ternyata banyak juga ya. Kemudian ada kotak kabel yang aku nggak inget ini kabel buat apa. Kayaknya kabel UPS deh. Kemudian ada pewangi ruangan yang sudah usang. Ada majalah Bobo yang aku beli dan nggak pernah aku buka. Ada buku dan ada Alkitab. Oke. Aku bahkan lupa di sini ada Alkitab, kita simpan dulu guys. Mungkin ini maksudnya aku diingatkan supaya aku baca lagi ya. Udah sampai berdebu. Kemudian yang terakhir ada printer dan ada hasil CT scan dulu waktu aku kena batu ginjal. Casual banget aku ngomongnya ya. Oh iya, ini tong sampah yang ya bentuknya memang tong sampah sih, yang sering disalahpahami guys. Karena isinya perkakas. Apapun yang dibutuhkan untuk nukang mungkin, nggak tahu deh. Kemudian ini adalah salah satu pojok favoritku. Di sini ada Nendo dari karakter yang dulu aku suka. Ya masih suka sih. Ada Zero Two, ada robot-robotannya Zero Two, ada Yaemiko, ada Private, Penguins, ada Zero Two, dan ada beberapa parfum. Ini adalah beberapa koleksi parfum-parfum favoritku. Salah satunya yang aku suka banget dan aku nggak bisa nemu lagi itu ini guys. Ada yang tahu nggak ini kira-kira aku bisa beli di mana? Karena ini aku belinya kayak udah nggak tahu 10 tahun yang lalu. Ini beli pas lagi promo dan belum aku buka. Kapan bukanya nggak tahu. Biasanya aku dari dulu beli itu selalu nggak pernah aku buka dari bungkusnya. Bahkan ada nih, isinya Nendoroid Raftalia nggak pernah aku buka sama sekali. Ini yang pernah aku review di stream, dan ini ada beberapa merch-merch lain. Kemudian ada lunchbox-nya Mr. Beast nggak tuh. Dan ya banyak lah, ada CD-CD bahkan yang aku bungkus supaya nggak rusak. Sangat tidak presentable sekali ya. Kemudian ada box-box yang sudah sangat berdebu dan cat poster. Dan ada tulisan dari adik-adikku, katanya jangan tidur pagi-pagi. Dan mereka marah. Next di sini ada kotak-kotak pajangan semua. Ada photocard, ada card game, ada fan gift. Thank you banget.
Aku simpen, aku pajang di sini juga. Ada free rent ini. Wah, dibuka baunya wangi, enak banget. Ini bahkan ada apa namanya? Ada bracelet. Apa ya bahasa Indonesianya aku lupa. Ada gantungan kunci, ada photo card, ada apa tuh tulisannya? Sorry for my bad handwriting. Kita berdirikan ya. Aku simpan semua. Kemudian ini sepatu-sepatu. Aku bukan beli sepatu baru, ini sepatu hasil thriftingan semua di Jepang. Karena menurutku ya, harganya tuh nggak ngotak kalau dibandingin sama harga yang di toko. Jadi taruh kata di toko tuh harganya 2 juta lebih. Aku beli cuman kayak 300 ribu. Ini salah satu sepatu favoritku, kayak all time. Warnanya lucu banget. Ini modelnya sama tapi warnanya Oreo. Yang bawah ada yang warnanya putih hitam, modelnya sama semua nih. Aku suka banget sama model ini. Terus di bawah ada sepatu-sepatu yang lain. Nggak semuanya hasil thrifting. Juga ada sepatu KFC yang aku masih simpan di dalam box. Dan sepatu-sepatu zaman dulu yang asli sudah usang banget, udah 10 tahun lebih kali ini. Ini juga ada salah satu sepatu favoritku. Hasil thrifting juga guys, masih kelihatan kayak baru kan? Gila banget. Yang ini mungkin kelihatan agak usang, cuman aku suka modelnya jadi aku beli aja buat koleksi. Ada yang pink putih lagi, ada yang cloud yang kelihatan sangat usang. Ini ada yang sepatu NASA nih, ini salah satu yang keren menurut aku nih. Sepatu NASA guys. Kemudian ada yang ini, ada yang pinky lagi, ada yang abu-abu, ada yang Mickey Mouse. Mickey Mouse. Dan di sini ada rak yang isinya mungkin peralatan-peralatan aku syuting. Oh, dan by the way di sini juga masih ada sepatu yang lain. Ini juga sepatu-sepatu yang aku suka. Ini cakep nih. Di sini ada anduk. Karena di atas ini kalau hujannya lagi deras banget sering bocor. Jadi sedia handuk sebelum bocor. Di sini ada peralatan-peralatan kayak kabel, sarung tangan zaman dulu ketika masih belum hand refill. Di bagian sini ada dus. Banyak sekali dus. Dan kurang lebih seperti itu. Nah, di bagian yang paling belakang sini ada sofa yang bisa dijadiin kasur. Ya, pokoknya bisa buat rebahan lah. Di sini ada jaket-jaket juga supaya apa ya? Supaya nggak kedinginan kali. Walaupun ada selimut juga sebenarnya. Dan di situ ada hiu yang aku pakai buat jadi bantal. Oh iya, ada ikan asin. Ini basically ya kayak storage juga lah. Pokoknya ini naro-naro barang. Dan yang terakhir ada juga air purifier yang nggak pernah aku matiin dari pertama aku beli sampai sekarang. Ini mereknya Daikin, seri streamer ya, bukan seri VTuber. Dan sampai sekarang masih bekerja dengan sangat baik, menyerap banyak sekali kotoran-kotoran sepertinya. Buat kamu yang ngikutin aku dari dulu, mungkin ya yang ngikutin Instagram. Dulu aku tuh sempat ngepost reels yang di sini lagi ada tukang gitu kan ngerjain. Karena tadinya ini tuh nggak rata kayak gini. Tadinya di sini itu ada kayak stage-nya gitu. Karena dulu itu tempat naruh dramaku di situ. Nah, tapi karena sekarang aku udah ubah jadi ruangan kayak gini, sekarang udah rata banget ya tempatnya. Dan dulu aku naruh kasur aku, bukan ini ya, dulu beneran kasur, aku taruh dari situ. Jadi aku dulu tidur di sini dan merasa sangat tidak sehat karena nggak ada udara segar. Kemudian di bagian atasnya ini ada kayak apa ya, whiteboard kali yang tadinya tuh ada banyak tulisannya, cuman aku udah hapus semua karena itu udah catatan-catatan lama dan biar kelihatan bersih aja. Kemudian ini tadinya adalah kaca bening yang bisa ngelihat ruangan sebelah karena ini tuh sebenarnya ruangan buat rekaman musik. Jadi di situ tuh harusnya tempat alat-alat yang buat ngerekam. Di sini tuh ya di situ tuh ada lubangnya yang bisa connect ke ruangan sebelah. Dan ini doodle lucu yang bikin Hanana. Ntar kapan-kapan kita ngonten bareng lah sama Hanana. So cute. Kemudian di sini ada layar yang sekarang nggak bisa dipakai karena aku kan sekarang lagi pakai laptop dan bakal aku kasih lihat nanti setupnya kayak gimana. Kurang lebih di sini ada tempat minum, di situ ada HP yang dulu dikasih sama Koh Acuk, dan ya tisu gitu-gitulah ya. Dan yang terakhir ini adalah tempat duduk yang aku dapat dari Razer. Yang di belakangnya ada ada kucing. Tadinya di depan cuman lama-lama kok kayak kepalaku kepentok terus. Jadi ya ini setupnya kayak gini, ada mic dari situ, laptopnya di situ. Di sini ada stand buat catatan aku, biar aku nggak lupa karena orangnya lupaan. Dan ya lumayan nih, ada tempat buat naruh pulpen. Kurang lebih setupnya kayak gini, headphone aku di situ kelihatan. Ini menurutku salah satu headphone yang paling nyaman, walaupun bentuknya itu udah kayak gini ya. Aku tuh punya dua, yang satu ada di Indonesia, yang kayak gini, yang udah
bener-bener parah banget bentuknya. Dan yang satu ada di Jepang yang memang masih bagus banget. Dan lihat, ini udah aku beli dari Juni 2020. Masih berfungsi bagus walaupun ya patah-patah, namanya juga penggunaan kan ya. Tiap hari banget makainya. Itu webcamnya. Di situ ada tempat naruh HP. Dan ini mejanya harusnya 2, aku gabungin. Ini kalau kalian perhatiin, ini tempat aku ngerekam review barang-barang Shopee yang harganya 10 ribuan. Karena waktu aku lagi streaming atau waktu aku lagi ngerjain apapun yang ada di depan monitor ini, aku sambil makan cemilan dan aku pakai alat ginian biar tangan aku nggak kotor. Fun fact, tadinya aku gantungin di sini, tapi sempat jatuh ke dalam bak sampah itu. Cuman ketemu terus aku cuci. Ini monitor aku yang dulu udah pernah kena kembang api. Masih berfungsi dengan sangat baik sekali. Ini salah satu monitor favoritku. Kemudian ini namanya audio interface yang dicolokin ke mic aku. Ini mic yang aku sangat suka sekali. Cakep. Dan menurut aku suaranya bagus banget. Ini mouse aku. Ini keyboard yang dikasih sama Royal Clutch. Asli, ini aku suka banget loh. Suaranya menurut aku super enak. Kemudian ada matcha latte. Yang ini adalah hard disk yang aku beli di Jepang waktu itu karena banyak banget kan footage atau hasil rekamannya. Jadi mau nggak mau aku harus beli storage ekstra lah ya. Dan dengan ini aku juga gampang banget buat mindah data dari HP, terutama iPhone ya. iPhone kan agak ribet setahu aku buat mindah-mindah file ke PC. Jadi aku pakai ini aja, bisa langsung colok ke iPhone, habis itu langsung colok ke PC atau laptop. Rencana aku sih di situ mau aku pajang logo Gravity sesuai dengan goal dari milestone yang pernah aku buat. Gak tahu nanti kita bakal bikinnya kapan, tapi yang penting tunggu aja ya. Dan kurang lebih seperti inilah room tour studio gue yang sangat berantakan ini. Dan kalau kamu punya pertanyaan, tanya aja di komentar, nanti aku bakal jawabin pertanyaan kalian. Jangan lupa subscribe juga ya. Thank you.